Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda, edisi Rabu 30 April 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap dan memberantas peredaran gelap narkoba, serta pemusnahan barang bukti dalam rentang periode Februari hingga April 2025. Dalam upaya peningkatan informasi publik, Divisi Humas Polri menggelar talk show dialog keterbukaan informasi publik. Dalam rangka persiapan menjelang pemungutan suara ulang di Kabupaten Palopo, Wakapolres melakukan pengecekan langsung kesiapan kendaraan dinas. Polda Metro Jaya melalui Direktorat Reserse Narkoba bersama jajaran Satres Narkoba, Polsek, dan Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap dan memberantas peredaran gelap narkoba serta pemusnahan barang bukti ratusan kilogram narkoba dalam rentang periode Februari hingga April 2025. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres jajaran berhasil memusnahkan sebanyak 315,7 kg narkotika berbagai jenis yang merupakan hasil pengungkapan kasus selama periode Februari hingga April 2025. Selain itu, barang bukti meliputi ganja 172.991 gram, 12.726 gram ekstasi, dan 23.025 butir dilakukan pemusnahan di halaman gedung Ditres Narkoba Polda Metro Jaya oleh jajaran pejabat kepolisian, kejaksaan, serta perwakilan dari BPOM dan instansi terkait lainnya. Dalam periode Februari hingga April 2025, Polri telah berhasil mengungkap sebanyak 1.566 kasus tindak pidana narkoba dengan total 2.038 tersangka, termasuk jaringan lokal hingga internasional. Keberhasilan ini menyelamatkan sekitar 634.536 jiwa dan mengamankan nilai ekonomi narkotika senilai 48 miliar. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi mengatakan, upaya pemusnahan barang bukti ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberantas dan penanggulangan terhadap segala bentuk penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak generasi bangsa. Polda Metro Jaya berkomitmen dan mengingatkan kepada seluruh jajaran untuk memberantas dan melakukan penanggulangan terhadap segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Penanggulangan itu berarti upaya kepolisiannya komprehensif. Diawali dari kegiatan preemptif, memberikan imbauan, edukasi, sambang door to door oleh rekan-rekan kami Babin Kamtipmas dan Direktorat Reserse Narkoba dan Satres Narkoba juga melakukan kegiatan pembinaan dan penyuluhan terkait bahaya narkoba, dampak, serta ancaman pidana kepada masyarakat untuk melakukan proses edukasi, hingga peningkatan kegiatan patroli dan penegakan hukum. Kita sepakat bersama-sama bahwa narkoba merupakan musuh bangsa yang dapat merusak generasi muda. Sisa barang bukti selanjutnya akan dimusnahkan dengan menggunakan insenerator bersuhu tinggi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, guna memastikan seluruh narkotika benar-benar musnah dan tidak dapat disalahgunakan kembali.
Para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman pidana mati, seumur hidup, atau penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Dari Jakarta, Aisyah Baharsya, Sugeng Priyatno, Polri TV. Beralih ke Jawa Barat, pemirsa, korban kecelakaan yang melibatkan Yuke Sampurna, basis band legendaris Dewa 19, kini sedang menjalani pemulihan setelah ditabrak di Jalan Raya Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada 21 April lalu. Kondisi anak bernama Sandika Ramadansah berusia 8 tahun terus membaik pasca kecelakaan. Korban mengalami luka di kepala, wajah, serta mengalami salah tulang pada bagian kaki. Kasat Lantas Polres Tasikmalaya AKP Iwan Sujarwo memastikan akan terus memantau perkembangan korban, meski keluarga menempuh jalur kekeluargaan dengan Yuke Sampurna. Selain olah tempat kejadian perkara, kepolisian juga mengunjungi korban dan keluarganya. Kita mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi kecelakaan. Begitu menerima informasi, kita langsung melakukan penyisiran ke lokasi yang ada di Cikalong. Benar kita temukan ke rumah korban bahwa telah terjadi kecelakaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2025 sekitar 17.00. Hasil pengecekan ke rumah korban, terutama ini kakeknya yang bernama Saudara Wawan, bahwa kecelakaan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan karena pihak yang menabrak sudah bertanggung jawab untuk mengobati hingga korban tersebut sembuh. Dan kita tetap pihak kepolisian memfasilitasi kedua belah pihak sehingga kita bisa memantau dan pihak korban juga menerima bahwa yang menabrak tersebut akan bertanggung jawab pengobatan hingga sembuh. Sebuah mobil travel minibus milik Bhinneka menabrak belakang truk di kilometer 188 Tol Cisandau, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Selasa siang. Kejadian ini mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Mobil travel Bhinneka menabrak bagian belakang truk saat melintas tol Cisumdawu. Kecelakaan ini mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan 3 orang luka ringan, sementara 1 orang mengalami luka berat. Semua korban telah menerima perawatan intensif di RSUD Sumedang dan hingga saat ini petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut penyebab kecelakaan lalu lintas ini. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan berhasil menggagalkan upaya peredaran narkotika lintas provinsi dalam operasi yang dilakukan selama Maret hingga April 2025. Dalam pengungkapan ini, polisi menyita sabu seberat sekitar 8,7 kg, 10.049 butir ekstasi, dan 24,14 gram serbuk ekstasi. Keberhasilan ini diumumkan dalam konferensi pers yang digelar pada Senin di Aula Ditres Narkoba Polda Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Dalam operasi tersebut, petugas juga mengamankan 4 tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan narkoba antar provinsi, termasuk yang berkaitan dengan jaringan MRM atau Freddy Pratama, yang dikenal sebagai salah satu jaringan besar. Petugas melakukan pengejaran terhadap para tersangka hingga ke wilayah Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Dari hasil penyelidikan, Ditres Narkoba mengamankan tersangka berinisial S, HM, MF, dan MS. 2 diantaranya yakni HM dan MF diketahui merupakan residivis. Sementara tersangka MS disebut terlibat dalam 2 kasus berbeda dan terkait dengan kepemilikan sabu seberat total 4,2 kg. Melibatkan beberapa provinsi. Jadi
rekan-rekan dari narkoba Polda Kalsel ini mengejar sampai ke Sultra dan Poso Sulteng ya. Jadi ini sangat, berita ini perlu kita sampaikan karena di media seperti di Sultra pun ramai juga adanya penangkapan dari Polda Kalsel yang dilaksanakan di Sultra. Dari berbagai lokasi penangkapan di Kalimantan Selatan, polisi menemukan barang bukti yang masing-masing sebanyak 1,5 kg di Banjarmasin Selatan, 3 kg di kawasan Jalan Ayani kilometer 17,8 Landasan Ulin dan kilometer 55 Stadion Lambung Mengkurat, serta 3,9 kg sabu dan 10.049 butir ekstasi, dan serbuk ekstasi 24,14 gram di Jalan Trikora, Banjarbaru. Dari hasil pengembangan diketahui bahwa jalur peredaran narkoba di Kalimantan dilakukan melalui darat, terutama dari Kalimantan Barat, Kalimantan Utara menuju Kalimantan Selatan. Sementara distribusi menuju wilayah Makassar, Palu, dan Kendari dilakukan melalui jalur laut. Sistem yang digunakan cukup canggih, di mana para anggota jaringan tidak saling mengenal satu sama lain, sehingga menyulitkan proses pengungkapan. Pihak Ditres Narkoba terus melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar jaringan yang lebih luas. Ada dugaan bahwa distribusi narkoba ini dikendalikan oleh beberapa operator dari lokasi berbeda. Para tersangka kini dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika yang mengatur ancaman hukuman berat termasuk hukuman mati dan penjara seumur hidup. Dalam konferensi pers tersebut, pihak kepolisian juga menegaskan komitmennya untuk menindak tegas para bandar narkoba, sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Upaya pemiskinan bandar melalui penerapan tindak pidana pencucian uang juga terus dilakukan terhadap tersangka yang terindikasi memiliki kekayaan yang tidak wajar. Untuk penanganan dari Bapak Kapolri berkaitan masalah untuk memiskinkan bandar, ya, dan melalui Pak Direktorat Narkoba Bareskrim yang baru juga penanganannya, ini kita tetap melakukan upaya gelar perkara apabila ada indikasi bandar-bandar ini memang betul-betul misalnya memiliki harta kekayaan dan rekening-rekening yang cukup gendut, ya kita coba tetap upayakan ke arah TPP, ya, sehingga kita bisa miskinkan bandar-bandar ini. Dari hasil pengungkapan ini, Polda Kalimantan Selatan memperkirakan telah berhasil menyelamatkan sekitar 53.668 orang dari potensi penyalahgunaan narkoba. Jika seluruh pengguna tersebut harus direhabilitasi, negara atau masyarakat bisa saja menanggung kerugian hingga 268 miliar. Adapun nilai barang bukti yang diamankan ditaksir mencapai lebih dari 15,7 miliar. Pihak kepolisian terus menghimbau masyarakat untuk terus mewaspadai lingkungan sekitar, terutama dalam menjaga anak-anak agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Dari Humas Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.